الذي جعل الله وإياكم من أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في كتابه العزيز تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارزقنا الاستقامه والشهاده وحسن الخاتمه عند الموت. Alhamdulillah, segala puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, wabil khusus menjadi golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada yang mengajarkan kita arti daripada hidup di dunia, yang memberitahukan kita Al-Quran yang termaktub di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah arti sebuah kehidupan kecuali ada di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bertitah daripada titah yang paling tinggi, yang maha tinggi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, diciptakan kita pada hakikatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala alihi al-athhar, dan kepada keluarganya yang suci. Yang ayat di dalam tahlil kita membaca innama yuridullahu ankum ridza ahlal bait wa yutahhirukum tathira, daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-mukhtar, dan kita aturkan selawat serta salam juga kepada para sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa perjuangan para sahabat Nabi kita semua tidak akan mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan para pengikut para sahabat Nabi dan para tabi'in pengikut daripada pengikut sahabat Nabi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan wa alaina ma hum wa fihi, sampai dengan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita berbagai nikmat dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita hadir di tempat ini dipanggil oleh keluarga almarhum Haji Husin Sunta, atau yang kita kenal dengan Haji Tondo. Ya, mudah-mudahan beliau apa yang telah kita pikirkan, apa yang telah kita ucapkan, bahkan sampai dengan makanan dan minuman ataupun apapun, sampai dengan senyuman dari keluarga semua, insyaallah menjadi amal ibadah buat beliau dan menjadikan kuburan beliau raudhah min riyadhil jannah. Dan tidak ada perkumpulan asbab kecuali itu menunjukkan suatu hal tertentu. Di kulli syai'in asbab, dan sebab kita kumpul di tempat ini sampai dengan saat ini mendengarkan mau'izatul hasanah, perwakilan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ini mengisyaratkan bahwa almarhum adalah orang yang baik, insyaallah. Almarhum menjamu kita semua, saudara rahimahullah. Kebaikan yang beliau lakukan sampai dengan saat ini kita terasa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga keluarganya dalam keadaan taat kepada Allah, anak cucunya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Jalla wa'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang paling mencintai kita sekalian. Tidak ada di alam semesta ini yang paling mencintai kita daripada makhluk setelah ayah kita,
setelah ibu kita, setelah orang-orang yang peduli dengan kita, itu masih di bawah. Yang lebih di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau mencari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dilihat di mana gerangan Rasul, dilihat dari masjid lah. Ternyata ada di tengah perkuburan lah. Pada saat di situ ditanya, beliau sedang sholat, sedang mendoakan kita sekalian, saudara rahimahumullah. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian. Perjuangan beliau sampai dengan hidup, sampai dengan beliau meninggal dunia pun, dalam riwayat yang lain mengatakan, pada saat dicabut nyawa baginda Rasulullah SAW, tak kalah dari ujung kuku kaki saudara rahimahullah baru sampai dengan lutut, dibilang gif ya Israel. Berhenti dulu wahai Israel. Ditanya, ada suatu pembicaraan dalam riwayat dikatakan, apakah seperti ini rasa sakitnya dicabut nyawa wahai Israel? Dia bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku mencabut nyawamu bagaikan mengambil daripada bulu atau rambut di atas tepung. Ini yang paling mudah. Lalu Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut, di situ memikirkan bagaimana tentang umatku wahai Israel. Maka saat itu dibilang, kalau begitu kesakitan daripada maut umatku timpakan kepadaku. Saking cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tak sembarangan saudara rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita betul-betul umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat kasih sayang Allah Ta'ala masih ada kepada kita di kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditukar kalimat ini dengan kalimat yang lain. Tidak bisa ditukar dengan apapun, dengan berapapun, dengan segala macam. Tidak bisa ditukar. Tetap dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. La yadkhulun nar mithqala dzarrah minal iman. La yadkhulul jannah mithqala dzarrah khardalin minal kibir. Nabi SAW bersabda, tidaklah masuk ke dalam daripada surga orang yang memiliki sedikit saja daripada kesombongan, dan tidak akan mereka masuk ke dalam neraka secara abadi pada saat mereka mempunyai iman walaupun cuma sebiji sawi atau sekecil partikel atom atau apapun saudara rahimahullah. Tidak akan abadi di api neraka oleh Allah Ta'ala orang yang di situ memiliki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan di situ sahabat Nabi SAW menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang di situ Allah bisyafaat, yang betul-betul langsung dapat, yang diprioritaskan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Orang yang di situ mengucap la ilaha illallah betul-betul tulus dalam hati, mereka dapat syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syaratnya menjadikan husnul khatimah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, syarat menjadi husnul khatimah, nafsu tersebut menjadi nafsu yang tenang. Syarat menjadi husnul khatimah, mutmainnah. Bagaimana cara mutmainnah? Dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh orang-orang yang beriman, mereka hanya bisa tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Dia mengingat akan Allah. Situasi apapun dia ingat akan
Allah, keluar rumah sebelum apapun yang dilakukannya yang diingat Allah dengan membaca bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, wa tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Segala macam aktivitas yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil khusus afdal dzikri falam annahu la ilaha illallah. Dan sesungguhnya yang paling afdal zikir adalah pembacaan la ilaha illallah. Mereka yang tidak pernah ingat Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Mereka tidak ingat Allah, berpaling akan ingat Allah. Waktunya habis untuk dunia, tidak ada waktu untuk Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi mereka adalah penghidupan yang sempit, dan bagi mereka nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di padang mahsyar mereka buta, saudara rahimahullah. Nauzubillah min. Maka dari itu saudara hadirin, saking cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sekalian, pada saat beliau lagi lewat, ada salah satu sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dibonceng di kapal oleh Nabi SAW, lagi naik onta. Di belakang, pada saat lagi dibonceng sama Rasulullah SAW, beliau bilang, Masya Allah, ya Muaz, wahai Muaz, aku mencintai. Dapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul fi dubur salah, dan bacalah pada saat di akhir salat, untuk kita selalu ingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bacalah, ini kasih sayang Nabi. Nabi SAW dalam kasih sayangnya memberikan kita tata cara makan, tata cara minum, tata cara ibadah, juga memberikan nih doa. Salah satu doa Nabi Muhammad SAW, saking cintanya Rasulullah, a'inni ala dzalik, a'inni ala dzikrik, minta supaya Allah Ta'ala membantu kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, minta bantu juga oleh Allah agar kita menjadi hamba yang bersyukur, insya wa husni ibadati, dan ibadahku perbaiki ya Allah. Semakin diberikan umur oleh Allah Ta'ala, apa tugas kita? As-sa'adah min as-sa'adah man qala umru hasana. Orang yang di situ mendapatkan kebahagiaan, betul-betul kebahagiaan. Dalam riwayat yang lain, man qala umru wa hasuna amal khairun nas. Sebaik-baiknya manusia yang dapat bahagia di atas bahagia. Bahagia hakiki apa? Panjang umur dan ibadahnya baik. Mudah-mudahan ibadah kita semua baik, insya Allah. Amin ya rabbal. Wa hasuna amalu. Makin panjang umur makin baik. Makin dititipkan Allah Ta'ala pemendaharaan dunia, makin baik, makin dermawan. Ibadah bukan hanya diri kita saja, saudara rahimahullah. Yang beribadah bukan hanya jasadiah, tapi juga ibadahkan seluruh hal yang ada kepada kita. Keluarga kita ajak ibadah, insya Allah. Orang-orang yang ada di rumah kita ajak ibadah. Harta benda kita pun ajak ibadah. Orang yang di situ ada di alam kubur, diriwayatkan seandainya mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala ke alam dunia, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, seluruh hartanya akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dalam riwayat dikatakan, dunia itu hanya ada 3. Yang pertama, yang kita ambil, yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita gunakan, bisa jadi 2, sampah ataupun jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, yang nanti akan kita tinggalkan, akan jadi rebutan, saudara rahimahullah. Dan yang ketiga, ini yang spesial, yang kita sudah infakkan di jalan Allah Subhanahu, yang sudah kita berikan di jalan Allah. Ajak ibadah harta benda juga, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Karena mumpung masih ada di dunia, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala luar biasa. Tidak mababnya Adam, seandainya meninggal daripada anak Adam, Nabi SAW bilang, amalnya di situ hilang, kecuali di situ ada 3 hal yang terus menerus. Yang pertama, amal jariah, sedekah jariyah,
sedekah yang dijariahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal jariah bukan hanya masjid amal jariah juga. Tapi bukan hanya masjid, jalanan kita bebaskan itu amal jariah, saudara rahimahullah. Orang tua mempunyai warisan yang banyak, jangan hanya mengambil bagian diri, tapi pikirkan apa yang bisa dijariahkan untuk orang tua. Insya saya ambil bagian sekian, ayo semuanya rembuk. Yang sekian ini jariahkan untuk orang tua. Insya jariahkan untuk orang tua. Ini saudara rahimahumullah, orang-orang yang khas, orang-orang yang di situ dikhususkan oleh Allah. Mereka yang mengkhususkan diri untuk Allah akan dikhususkan insya Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu berbagi ilmu, wabil khusus ilmu agama, ilmu dunia sekalipun. Orang tersebut memberikan ilmu dunia kepada seseorang, ilmu perdagangan, ilmu bisnis, ilmu perbengkelan atau ilmu apapun, ternyata bisa jadi hal yang halal. Ibu-ibu saling berbagi ilmu untuk jualan ini, jualan itu ilmu dapat jariah. Dari situ bisa dapat daripada harta yang halal, meninggal dunia masih mengalir pahalanya insya Allah. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, daripada anak cucu alhamdulillah yang saleh dan salehah, bukan hanya ditarbiyahkan, berikan tarbiyah yang terbaik. Kalau diberikan harta generasi atau anak cucu, harta tersebut akan habis. Berikan ilmu, saudara rahimahullah, ketakwaan kepada Allah. Memberikan ilmu tugas kita. Memberikan ketakwaan dengan cara apa? Berikan contoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak tersebut melihat contoh ibunya yang salehah, insya Allah anak tersebut akan jadi insya Allah salehah. Kalau ketakwaan diberikan contoh daripada seorang bapak yang saleh, insya Allah anak cucunya bakal menjadi anak cucu yang saleh. Mudah-mudahan anak cucu kita semua jadi anak cucu yang saleh dan salehah, dan bekalkan doa, minimal doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan almarhum anak cucu beliau, keluarga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepada Allah, dan seluruh yang ada di sini mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita sekalian. Dan sekalian kita berdoa untuk orang tua kita, mungkin ada yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina amwatukum wa amwatul muslimin fi hadhihi al-qaryah min al-muslimin wa jami'il muslimin, khususan ila ruh Haji Husin Sunta bin Sunta. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fanhum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jannah li riyadihim fil jannah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. اللهم انا نسالك زياده في الدين، بركه في العمل، سعه في الجسد، سعه في الرزق، وطبه قبل الموت، وشهاده من الموت، مغفره بعد الموت، وعفا من الحساب، وعمانا من العذاب، ونسيبا من الجنه، وارزقنا النظر على وجه الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mengikuti pesan-pesan singkat yang disampaikan oleh Bapak Al-Habib Muhammad Zaki bin Abdul Rahman Al-Idris